Sebelah kiri udah kelihatan tuh mallnya. 3 menit 30 detik ya teman-teman. Ini warm sekali di sini. Di sini juga spacious banget, lega. Rumah keren di samping mall ini, keren harganya udah 2 M-an, ternyata masih 1,6 M-an di selatan Jakarta. Plus sudah free biaya sampai SHM loh. Yuk kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Fameset. Hari ini kita lagi main ke sebuah kawasan mandiri di daerah selatan Jakarta. Tepatnya adalah di Gardens at Candi Sawangan. Di sini luas lahannya lebih dari 200 hektar yang dikembangkan Geraha Perdana Indah, yang dimana sudah dibangun total sekitar 9 klaster. Salah satu klaster yang akan kita review ini adalah salah satu yang keren banget, karena konsepnya adalah modern minimalis yang memiliki 3+1 kamar. Itu tipe 96 dengan luas tanahnya itu mulai dari 98 hingga 105. Dimensinya 7x14 atau 7x15. Kita bisa lihat nih teman-teman, untuk ROW jalannya aja kurang lebih sekitar 25 meter persegi. Memang besar banget. Ini ciri khas kawasan mandiri seperti ini. Selain kita akan bahas klasternya, ada banyak banget nih fasilitas yang teman-teman bisa manfaatkan yang ada di dalam kawasan dari Garden sendiri. Pertama, clubhouse yang sudah jadi, yang sudah bisa dinikmati oleh para penghuninya. Jadi kalau pindah ke sini, teman-teman nggak perlu pusingin lagi bakal dibangun atau enggak ya, bakal ada atau enggak ya, tapi sudah ada dan sudah terbangun dan bisa ditempati. Nah, terus apalagi fasilitas lainnya, ada shuttle bus yang teman-teman yang kerja di daerah Jakarta nggak perlu pusing lagi butuh ke akses MRT, sudah ada shuttle busnya yang bisa antar jemput setiap harinya, jadi nggak usah pusingin lagi bagian itunya. Samping di luar dari kawasannya langsung ada mall. Jadi teman-teman kalau mau ke mall bareng keluarga, pasangan, perlu pusing-pusing lagi, sudah ada semuanya di sekitaran sini. Rumah sakit, tol, semuanya banyak di sekitaran dari Garden at Candi Sawangan. Nah, kira-kira apalagi nih yang mau kita bahas? Kita akan bahas lagi mengenai rumah, cara bayar, serta juga berbagai promo menarik yang akan ada di kawasannya. Yuk kita langsung aja ke kawasan rumahnya. Kita akan bahas mulai dari tampak depannya teman-teman. Untuk fasadnya sendiri konsepnya adalah modern minimalis, yang dimana teman-teman kalau bisa lihat di sini sudah mendapatkan kanopi yang bahannya solar tuf yang bagus, jadi udah otomatis ketika beli rumah ini. Ini adalah tipe 96 dengan lebar 7 meter, ada yang panjang 14 dan ada yang panjang 15. Kita bisa lihat di depannya terdapat bisa buat 2 mobil, carportnya cukup besar, ada area taman juga di sebelahnya, dan ada area duduk-dudukan nih. Ini saya suka banget nih area duduk-dudukan itu, bisa buat teman-teman manfaatkan kan lagi baru pulang, mau lepas sepatu, atau mungkin mau duduk-duduk nunggu jemputan, nah bisa di situ. Terus kita sekarang mulai bahas ke area sebelah sini ya. Kita kalau mungkin lihat, kok kacanya besar-besar banget ya mas? Yes, sekarang ini konsepnya adalah smart eco living, yang dimana mengutamakan sirkulasi udara yang bagus, pencahayaan maksimal, dan juga area hijau yang membuat kita nyaman tinggal di sini. Dan di bagian depannya ini memang ada tali airnya di bagian depan dan ada kamprotnya, jadi biar nggak monoton kayak rumah pada umumnya. Oke, lanjut kita ke area teras. Di area terasnya teman-teman nih, kita begitu masuk ada doorbell sebelah sini, dan ini ada CCTV di bagian depan, dan pintunya sudah pasti smart door lock ya. Nah, ini bisa pakai pin, bisa pakai fingerprint, bisa pakai card, dan juga kunci manual. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Wow, ini sih paling saya suka banget. Begitu masuk, entrance-nya ada area foyer yang tingginya itu kurang lebih sekitar 6 hingga 8 meter. Lihat ya, kita bisa lihat ke lantai 2-nya. Ini ada partisi besi holo juga. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatkan sebagai area seperti ini untuk kursi, atau bisa juga untuk lemari ya. Lemari untuk taruh kunci mobil, kunci motor, atau buat lemari sepatu di bagian dalam. Nah, kita geser ke sebelah sini teman-teman. Kita lihat ya, untuk saklarnya sendiri sudah menggunakan light switch seperti ini dari Lirit. Jadi sudah support nih smart home systemnya dari Lirit. Semuanya dari mulai lampu, mulai CCTV, dan lain-lainnya semua sudah support dengan maksimal banget. Lanjut kita ke area utama di lantai satunya. Sebelum ke sebelah sini, kita bahas dulu ke di sebelah sini. Nah ini teman-teman, ini kan di bawah tangga ya. Nanti aslinya kosong, memang kosong. Tapi teman-teman bisa buat jadi pantry seperti ini dan juga area storage. Jadi ini banyak banget storage-nya, teman-teman tinggal di push aja. Bagus nih pantry-nya, bisa ditiru. Atau kalau teman-teman cuma sekedar mau jadikan area storage atau ada kursi dudukan juga bisa banget buat referensi. Lanjut, di sini ada satu ruang makan. Di sini menggunakannya untuk yang 4 kursi ya, untuk 4 orang. Lalu kita lanjut ke ruang utamanya ini. Wah, ini nyaman banget sih teman-teman. Lega banget nih. Nih saya coba agak ke ujung ya. Ini lega banget areanya. Ini juga bisa dibuat sebagus ini. Kalau teman-teman mau buat ininya mirroring sebelah sini juga bisa nih. Banyak fungsi untuk taruh-taruh barang-barang lah. Nah, saya mau sebutin juga nih beberapa
yang teman-teman otomatis dapatkan smart home di rumah ini. Di depan tadi pas sebelum kita masuk, teman-teman udah lihat ya, sudah ada doorbell, smart door lock, motion sensor, dan juga ada CCTV di area depan. Nah, di dalam selain suasananya hangat banget nih, warm sekali di sini juga spacious banget, lega. Nah, saya mau sebutin smart home yang ada di sini. Mulai dari sebelah sini ya, teman-teman. Ini ada CCTV. CCTV dapat 2 titik di depan dan di dalam. Lalu kita geser sedikit, ada smoke detector juga di sini, dan ada motion sensor juga di sebelah sini. Serta ada satu lagi nih, ini namanya adalah Alexa Voice Assistant. Jadi teman-teman nantinya kalau beli di sini itu bisa pakai suara aja, pakai voice, itu bisa untuk misalkan nyalakan lampunya, matikan lampunya. Jadi ini rumahnya emang canggih banget. Teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan lainnya, yaitu bisa punya rumah di sini bisa tanpa DP dan juga sudah free biaya-biaya sampai SHM. Saya mau bahas sedikit mengenai ruang keluarganya. Kalau di rumah contoh ini menggunakannya ya yang 2 seat, tapi teman-teman misalkan keluarganya besar, ada 4-5 orang. Bisa nggak sih dibuat lebih besar? Bisa. Jadi, kalau kita hitung, ini kita kalau ukur jarak ya, ini kan jarak untuk lewatnya. Ini kalau ditarik sedikit ke sini, terus dibuat letter L sampai sebelah sini, itu muat. Jadi bisa tuh 2, 3, 4, 5. Bisa 5-6 seat di ruangan keluarganya. Nah, lanjut yuk. Kita ke area kamar tidur yang di lantai 1. Jadi, di rumah contohnya ini dijadikan ruang kerja. Desainnya minimalis dan elegan. Kalau lagi Zoom meeting, misalkan teman-teman meeting di sini tuh backgroundnya bagus banget. Tapi kalau misalkan mau difungsikan sebagai kamar tamu, kamar orang tua, misalkan masih tinggal dengan orang tua atau memang diperuntukkan untuk ruang hobi, ini bisa banget. Karena cukup besar ukurannya dan nyaman juga. Dan terakhir, sebelum kita ke belakang, di sini ada satu pintu. Ini adalah pintu untuk ke kamar mandi yang ada di lantai 1. Sekarang kita lanjut bahas ke area belakang ya. Nah, di sini teman-teman nih salah satu yang saya suka banget dari rumah ini karena pencahayaan juga maksimal banget, sirkulasinya bagus. Dia buat kacanya itu full sama kayak pintunya. Jadi bagus nih kalau kita buka dua-duanya. Terus kita sambil keluar yuk. Enak banget nih, sirkulasinya maksimal banget yang bisa keluar masuk dari dalam rumah maupun dari luar. Nah, di sini teman-teman masih ada area tamannya ya, teman-teman. Ini nanti di sini tembok kok, tenang aja, ini karena masih progres pembangunan, nanti ini akan ditembok, tenang aja. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai area servis, sekaligus ini ada dapur kotor seperti ini. Tapi nanti by defaultnya teman-teman dapatnya top table-nya aja. Tapi balik lagi, kalau mau request seperti yang ada di rumah contoh ini, teman-teman nanti bisa tinggal konsultasikan aja ke developernya. Sebelum kita lanjut, di sini ada 2 pintu. Ini yang pertama ada kamar ART, atau bisa juga kalau teman-teman belum butuh ART, bisa jadikan area gudang di sebelah sini. Yang sebelahnya ini adalah kamar mandi ART-nya ya teman-teman. Jadi udah punya aksesnya masing-masing. Yuk sekarang kita lanjut. Sebelum kita naik ke atas, saya mau info juga nih di bagian sini, area tangganya. Nah ini bagus banget ya, kelihatan banget mewahnya. Ini kan kalau di rumah contoh pakainya tempered glass ya teman-teman. Nanti kalau by defaultnya itu menggunakan besi hollow dan juga railingnya itu dari kayu. Mas, kalau saya mau request, bisa, nanti tinggal konsultasikan ke developernya aja, oke? Nah, ini saya suka banget nih accent kayu yang ada di area tangga ini. Ini yang membuat rumah ini selain ceilingnya tinggi, membuat kesan megah dan mewahnya juga dapat banget. Teman-teman tinggal pakaikan, tambahkan di bagian belakang ini LED seperti ini. Nah, jadi di sebelah sini ada, di sebelah sini juga ada. Dan juga area tangganya juga nggak sempit ya teman-teman. Lega, kita udah beres nih di lantai 1. Sekarang lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat 2 kamar tidur dengan 1 kamar mandi sharing. Yuk, kita lanjut. Oke, sekarang kita sudah di lantai 2. Di sini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi sharing. Nah, sebelum kita bahas kamarnya, kita lihat ke sebelah sini ya, teman-teman. Di sini ada ruangan tambahan. Ini bisa di area kerja atau mungkin meja belajar, atau ditambahkan storage tambahan di sebelah sini. Bisa untuk taruh pajangan, untuk foto-foto berlibur dengan keluarga dan pasangan, dengan anak. Ini bisa dijadikan sebelah sini. Jadi ini multifungsi di sebelah sini nih, masih ada area tambahan. Nah, sekarang kita masuk dulu ke kamar yang pertama. Ini bisa dijadikan untuk kamar tidur anak. Dari desain interiornya ini bagus ya, bagus banget, simple, dan saya suka banget dengan permainan LED yang di belakang sini nih teman-teman. Ditambah lagi memang setiap kamar di rumah ini mempunyai sirkulasi udara yang bagus dan juga pencahayaan yang maksimal banget. Dan di sini teman-teman juga masih bisa nih manfaatkan di area sebelah sini untuk meja belajar anak, atau bisa juga ditaruh di sebelah sini untuk lemari-lemari buku. Lanjut, nah sebelum kita ke kamar utamanya, di sini ada 1 kamar mandi sharing, dan kebetulan memang kamar mandinya menggunakan motion sensor. Jadi kalau saya lewat di sini, nah dia nyala otomatis seperti ini. Dan ditambah lagi teman-teman di sini juga nggak akan sumpek karena ada kacanya nih. Ini di siang hari sampai sore hari nggak perlu pakai lampu juga udah terang.
Dan setiap kamar mandi teman-teman sudah mendapatkan instalasi water heater ya. Jadi teman-teman udah tinggal pasang aja, nggak perlu bobok-bobok lagi. Sekarang lanjut, kita akan lihat kamar tidur utamanya yang nyaman dan besar banget. Yuk masuk. Ini dia kamar utamanya teman-teman. Yang saya rasakan begitu masuk ini warm banget. Kenapa? Karena di sini menggunakan lantainya itu pakai vinyl nih. Buat referensi juga buat teman-teman bisa menggunakan vinyl. Dan juga di sini saya suka banget permainan di area sebelah sini. Jadi dia pakai LED-nya itu bertingkat. 1, 2, 3, 4 sampai ujung. Jadi membuat pas masuk itu kesan elegan dan juga nyaman itu dapat banget. Kasurnya juga bisa ukuran yang besar, queen size, king size. Dan terakhir, ini kita lihat teman-teman, ada area balkon. Balkonnya cukup besar. Ini kita bisa lihat di sini. Di sini teman-teman bisa manfaatin nih, nanti buat area bersantai, bisa taruh sofa di sebelah sini, mungkin 1, 2 sofa ya, atau 2 kursi kecil. Dan ini teman-teman lihat ya, sepanjang ininya di bagian sebelah sini udah pakai kayu konwood dan sudah dapat ini nanti ketika beli rumah ini. Dan ini tenang aja teman-teman, udah dapat area taman di atas juga. Jadi rumahnya memang benar-benar dibuat, konsepnya itu adalah smart eco living. Jadi ini bagus banget sih buat kita tinggal sama keluarga dan pasangan kita. Sip, kita udah beres nih teman-teman, bahas rumahnya dari lantai 1 hingga lantai 2. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke segmen duduk bareng dan juga tes akses. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Oke, kita akan hitung yang tipe 96 ya. Yang pertama adalah cash keras. Untuk harganya sendiri ada 1.645 juta. Nah, yang kedua adalah cash bertahap, mulai 12 hingga 36 kali. Kita akan hitung yang 24 kali ya. Untuk harganya sendiri ada 1.802 juta 398.560 rupiah. Cicilan per bulannya kurang lebih sekitar 74 juta 683.273 rupiah. Nah, yang terakhir nih adalah KPR. Untuk KPR sendiri, kita akan pakai yang subsidi DP 5% ya. Untuk harga rumahnya sendiri ada 1.848 juta, per bulannya sekitar 10.427.100 rupiah. Nah, selain itu, teman-teman juga mendapatkan berbagai promo tambahan, yaitu mulai subsidi biaya KPR, free surat-surat, free kanopi, free IPL selama 1 tahun, dan free internet. Kita udah beres nih bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke tes akses. Oke, sekarang kita akan tes akses nih teman-teman dari Gardens at Candi Sawangan ke beberapa fasilitas sekitar dari kawasan Sawangan. Nah, kita timernya kita nyalakan dulu ya. 3, 2, 1, let's go. Nah, teman-teman lihat ya, airway jalannya besar banget, kurang lebih sekitar 25 meter dari kanan ke kiri. Kita udah masuk nih teman-teman di kawasan utama Jalan Sawangan Raya. Ini kita tinggal ke kiri aja. Nah, sebelah kiri udah kelihatan tuh mallnya, Mall The Park Sawangan. Ya, samping showroom Honda yang gede banget. Ini kita bisa tempuh dalam waktu 3 menit 30 detik ya teman-teman. Nih kita lihat ya. Oke. Teman-teman, sebelah kiri ini ada rumah sakit yang baru banget buka nih, Mitra Keluarga. Jaraknya 8 menit aja dari Gardens at Candi Sawangan. Kita udah sampai nih teman-teman ke pintu tol Pamulang. Ini kita tinggal belok kiri aja. Kita lihat timernya 12,5 menit. Oke, kita beres ya teman-teman tes aksesnya dari Gardens at Candi Sawangan ke pertama tadi kita ke The Park Sawangan itu sekitar 3,5 menit. Lanjut ke pintu tol itu kita sekitar 12 menit 30 detik. Dan kita tesnya itu jam pulang kantor jam 17.45. Jadi oke banget nih buat teman-teman yang memang perlu akses tol dan juga dekat ke pusat perbelanjaan. Ini salah satu referensinya oke banget. Siap properti ada jodohnya. Semoga Evergreen ini jodoh properti kamu ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget. Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir nih, buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Langsung aja follow Instagram kami di farm.asset dan YouTube kami Farm Asset. Itu dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.